Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadet Tiawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Gianyar. Saya bertugas di SD Negeri 3 Ketewel. Kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Ketut Suwardike. Beliau adalah guru kelas 2 di SD Negeri 3 Ketewel. Om Swastiastu, Pak Ketut. Pak Ketut, gimana kabarnya hari ini, Pak Ketut? Kabarnya baik. Baik. Ya, sungguh baiknya Pak Ketut ya. Nah, di sini hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Pak Ketut, di mana praobservasi ini saya lakukan itu percakapan ini supaya saya mengetahui persiapannya Pak Ketut itu seperti apa, nanti jalannya di kelas seperti apa, supaya saya ada gambaran lah istilahnya ya. Oke. Nah, tujuannya itu dari observasi ini atau supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak Ketut lakukan di kelas. Kemudian percakapan ini juga sebagai persiapan awal dari Pak Ketut sebelum nantinya ini, biar saya tahu kesiapannya Pak Ketut seperti apa nanti sebelum saya observasi, Pak Ketut bisa lebih siap mempersiapkan media pembelajarannya ya, sehingga Pak Ketut itu bisa memberikan yang terbaik untuk pembelajaran murid di kelas. Nah, adapun nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya dengan Pak Ketut terkait dengan rencana pembelajaran yang akan Pak Ketut laksanakan. Nah, untuk yang pertama itu, yang berkaitan dengan tujuan. Kemudian yang kedua itu adalah area dari pengembangan yang akan Pak Ketut pakai di rencana pembelajarannya ya. Kemudian rancangan yang Pak Ketut buat seperti apa, kemudian media pembelajaran yang digunakan itu apa, kemudian kapan akan dilakukan ya. Baik, kita akan ke pertanyaan pertama dulu Pak Ketut ya. Saya bertanya itu tentang tujuan dari pembelajaran yang ingin Pak Ketut laksanakan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini khusus yang ambil sekarang itu bahasa Indonesia, untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu yang pertama itu tujuannya itu dengan melalui tunjuk visual dengan gambar itu. Kita akan menggunakan gambar di sana, terus cara-cara untuk mendapatkan uang itu kita sediakan gambar bagaimana cara untuk mendapatkan uang, misalnya membuat sesuatu atau membuat sesuatu kemudian dijual atau dipasarkan seperti itu. Jadi nanti peserta didik itu dapat memahami kata-kata baru dalam gambar itu, misalnya dalam berjualan dan menggunakan kata-kata yang baru dalam berjualan pemahaman seperti itu. Kemudian selanjutnya juga ada melalui menu kenali kata dalam kotak kata ini. Di sana yang siapkan kotak kata yang berisi huruf itu, jadi di sana anak mencari kata-kata di sana dalam kotak itu kan ada. Terus di sana agar peserta didik dapat menuliskan nama-nama pekerjaan apa yang dilakukan untuk menghasilkan uang. Kemudian yang selanjutnya itu melalui mendengar penjelasan dulu. Jadi di sini saya menggunakan sebuah permainan. Jadi di sana kita jelaskan dulu bagaimana caranya untuk melakukan permainan itu. Nama permainannya bumbung. Berarti tujuan yang Pak Ketut ingin capai itu ada 3 berarti ya. Tujuannya ada 3. Kemudian area pengembangan yang Pak Ketut ingin kembangkan untuk murid ini. Kembangkan di sini yang kembangkan itu adalah di aspek menulis, ditambah kemudian berdiskusi, lalu meniru dan melakukan, kemudian ada membaca dan itu ya itu. Berarti aspeknya itu yang ingin dikembangkan, pengetahuan dan keterampilan dari muridnya Pak Ketut. Nah,
rancangan pembelajaran seperti apa yang Pak Ketut rancang. Nah, untuk observasi ini, entah itu strateginya, entah model, entah metode, itu apa yang Pak Ketut gunakan? Jadi kalau modelnya, model pembelajaran saya tatap muka seperti biasa. Tapi di sana kita sisipkan permainan. Nah, seperti yang katakan tadi, permainan bumbung itu agar anak-anak tertarik untuk belajar. Jadi semangat. Berarti pembelajaran yang Pak Ketut laksanakan itu adalah pembelajaran yang ada permainannya ya, belajar sambil bermain. Nah, media pembelajaran apa yang Pak Ketut gunakan? Di sini seperti tadi ada gambar, kemudian ada kotak kata, itu yang saya pakai untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi biasanya kalau sehari-hari kita pakai proyektor. Proyektor, pakai laptop berarti ya Pak Ketut ya juga ya. Nah, kira-kira nih, ini kan Pak Ketut sudah bilang tujuannya, kemudian area pengembangannya, medianya, strateginya, metodenya. Nah, kira-kira nih kapan Pak Ketut akan melaksanakan rancangan pembelajaran ini Pak Ketut laksanakan di kelas? Rencananya minggu depan. Minggu depan. Ya. Oke. Baik, Pak Ketut. Terima kasih ya. Berarti kita sampai ketemu nanti lagi di minggu depan ya. Minggu depan untuk kita observasi. Nah, dari percakapan yang kita lakukan tadi, kira-kira apa nih yang Pak Ketut dapatkan dari percakapan kita tadi? Nah, kalau dari tadi banyak ya, misalnya kodenya juga menanyakan tentang tujuan apa yang ingin dicapai. Itu sih. Berarti Pak Ketut ini ya dari percakapan kita tadi, Pak Ketut tahu strategi. Kalau Pak Ketut itu strategi apa yang digunakan, model-model pembelajarannya, terus tadi tadi kita bisa sharing. Bisa sharing kita ya. Oke. Baik Pak Ketut, demikian sampai ketemu minggu depannya. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Pak Ketut. Sampai bertemu lagi di observasi dan pasca observasi. Baik, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Anak pagi anak. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Nah, kenapa? Oh, menunggu ibunya melahirkan. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, mungkin seperti itu. Teman-teman, sebelum pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Pak masuk ke pembelajaran hari ini, coba kita dulu. Perasaannya hari ini bagaimana? Tidak. Ada yang perasaannya lagi sedih. Ya, semangat. Semangat kenapa kakak? Ya, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Coba anak-anak perhatikan dulu bukunya. Nah, perhatikan di sana ada cerita yang berjudul apa tuh?
Labih dan arai. Coba perhatikan gambarnya. Bisakah anak-anak membedakan yang mana laki-laki dan yang mana perempuan? Yang mana laki-laki? Siapa yang laki-lakinya? Labih. Yang perempuannya? Arai. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan kembali. Nah, apa yang terjadi? Tahukah anak-anak apa yang terjadi pada kedua anak itu dalam kedudukan ada di bukunya itu? Apa yang terjadi pada mereka? Ada yang tahu? Apa? Hah? Mereka apa? Mereka ngapain? Apa yang mereka lakukan? Yang cowoknya siapa namanya? Labinya dia ngapain? Menabung. Terus arai? Berbelanja. Nah, sekarang coba kembali. Nah, ya. Nah, untuk capaian pembelajaran kita ini adalah mempelajari tentang mata uang. Ya. Ini ada yang udah tahu tentang mata uang? Ada mata uang berapa? 100 apa? 100.000. 10.000 ada. 5.000 ya. Ya, nah sekarang kita perhatikan dulu ceritanya. Akan bacakan ya. Kan dulu. Labih dan arai. Labih mendapat uang 1 mingguan. Begitu juga dengan arai adik perempuannya. Labih jajan sebelumnya lalu menabung sisa uangnya. Sementara arai dia suka apa? Jajan. Jajan ya. Yang suka mendapat uang 1 lagi dia suka jajan. Nah, kemudian sore ini arai menemui Labih. Kakak ingin pinjam komikku, tanya arai. Nah, Labih menggeleng, dia sudah tahu arai. Pasti ada uang di balik, pasti ada udang di balik tuh, ya. Nah, dugaan Labih benar. Arai ingin membeli kue daging, tetapi uangnya tidak cukup. Ini bukan pertama kalinya Arai kehabisan uang. Labih mengingatkan Arai untuk berhemat. Jangan sampai besar pasak daripada dia. Apa ya? Untuk peribahasa ya Pak? Ya. Tidak ada Pak. Ya. Kemudian Arai cemberut. Ibu bilang kita harus saling membantu, kata Arai. Berat sama dipikul, ringan sama dipasang. Seperti yang dikatakan tadi. Labih tertawa. Arai memang pandai bicara. Labih tetap menolak memberi Arai uang. Namun ia mengambil sebungkus kerupuk ikan. Bagaimana kalau kita makan kerupuk ikan saja? Aku mau. Arai. Arai pun lupa keinginannya membeli kue damai. Ya, kue damai. Ya. Nah, dari cerita yang sudah berubah
bisa. Yang pertama apa sama peribahasanya? Benar, itu kan yang terakhir. Yang pertama apa peribahasanya? Oh, boleh betul. Ada orang di balik batu. Ada orang di balik batu. Itu apa maksudnya? Ada keinginan yang tersembunyi. Betul. Ini yang berikutnya ada bahasa mas lebih besar masak daripada tiang. Itu maksudnya apa? Saya tahu apa maksudnya itu. Lebih besar masak pada tiang. Apa? Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan atau yang dihabiskan ibaratnya daripada yang Yang lebih besar daripada pendapat. pendapatannya. Ya. Karena itu apa dia sudah mendapat uang, tapi diamalkan sama dia. Ditabung, dibayangkan buat jajan. Sedangkan Labib dia rajin nabung, ya. Tuh, dia anak-anak harus pintar-pintar mengatur apa? Uang jajan, ya. Jajannya tabung, ya. Nah, perhatikan. Nah, di sana ada latihan. Mana perhatikan? Berlatih. Nah, coba anak-anak lengkapi nomor 1 dan 2 dengan kosakata yang anak-anak tahu, ya. Masuk, Ya. Pak, bolong kurung ya. Pak. Pak. Masuk kurungnya. Dan anak-anak sambil jalan kita bermain. Ya. Nah, di sini Bapak punya 6 kartu uang. Nah, cara bermainnya adalah nanti ini bakal dua orang maju, ambil satu, nah, dua ambil satu, terus jangan dibalik, ya kan gini. Nanti ketika dibalik, jika itu sama pecahan uangnya, bilang bum. Siapa yang duluan bilang bum, itu yang menang. Oke? Saya maju. Pak, saya Pak. Saya maju Pak. Ya, giliran ya, giliran. Ayah, Pak, saya Pak. 1 dan 2. Ya. 3 dan 4. 4 dan 6. 7 dan 8. Ya. Dulu. Satu ini, ya. Nah, maju 2 orang. Ya.
Nyala, yang lain itu. Perhatikan dulu. Nah, ambil satu. Jangan dibuka. Nah, sekarang sama-sama itu. Satu, Dua, tiga. halo. Bukan. Sama apa enggak? Ini pecahan berapa? Ini? Hah? 20.000. Ingat sama. Dah duduk. Ayo duduk, nggak makan. Duduk. Udah selesai. Nah, kita Dulu. Dika sama Luna. Ambil satu. Ini dengan Dika. Jangan dibuka. Tangan boleh lagi. Nggak boleh lihat. Nah, satu. Ingat, kalau pecahannya sama, bilang siapa yang duluan bilang bu, itu ya. Dah satu, dua, Tiga. beda. Ya. Nah, Dia langsung sabar nih, siap-siap. Pak, saya mau kasih Pak. giliran dulu yang belum dulu. Saya belum. Silakan. Kalau udah semua boleh ya. Kalau udah semua. Udah semua. Saya. Ya, sama yang belum. Saya. Bisa. Ayah. Nah, ambil satu yang paling atas. Ambil yang paling atas, jangan dibuka, jangan dibuka. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu. Dah. Kalau sama pecahannya bilang bu. Satu. Ya, tuh. Tidak saya. Saya Pak. Nah, siapa lagi yang belum? Ambil yang paling atas. Satu. Jangan dibuka. Paling atas. Hitung lagi. Ya. Ini 20.000.
Ini lagi satu. Ade, satu.
jangan lipat. Ya, belum. 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 Ya, salah. Ya, nanti. Belum. Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan saya Kadek Tiawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gianyar dari SD Negeri 3 Ketewel, dalam percakapan pasca observasi. Di sini masih bersama saya Bapak Ketut Suardike sebagai guru yang diobservasi dan juga didampingi oleh Pak Wayan Adiantika selaku pengajar praktek yang mendampingi saya selama pendidikan guru penggerak ini. Baik, kita mulai saja. Om Swastiastu Pak Ade, Swastiastu Pak Ketut. Gimana Niki kabarnya Pak Ade dan Pak Ketut? Bien, Cik. Sama Cik juga. Iya, sebentar Cik. Nah, kali ini Pak Ketut saya sudah observasi Pak kemudian sekarang kita lanjut lagi ke pasca observasi Pak Ketut. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ketut terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Ketut laksanakannya di kelas yang kemarin saya observasi. Baik. Adapun ini pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan
jauh melenceng dari kegiatan yang pembelajaran yang telah Pak Ketut lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana perasaan Pak Ketut pada saat diobservasi oleh saya itu pada saat pembelajaran di kelas? Ya, tentunya ada rasa grogi lah ya. Soalnya baru pertama diobservasi oleh teman sejawat, pasti grogi, tapi harus mengkaron untuk berjalan. Iya, sementara berjalan baiknya Pak Ketut. Nah, bisa diceritakan kembali tentang area pengembangan. Nah, kemarin pas pra-observasi kan sudah Pak Ketut sampaikan kepada saya area pengembangan yang ingin Pak Ketut kembangkan di kelas. Nah, untuk area pengembangan pada saat pembelajaran itu bisa diceritakan kembali kepada saya itu bagaimana sih Pak Ketut, apa-apa saja yang Pak Ketut lakukan dalam pengembangan area itu, kemudian langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang sudah Pak Ketut lakukan. Nah, seperti yang sudah waktu observasi kunci kan sudah yang paparkan juga di sana ke area pengembangan ke yang kan di di bidang pengetahuannya dan keterampilannya. Nah, itu di pengetahuannya ke anak-anak itu sudah dia dapat menemukan kata-kata baru. Dan sediakan dengan kotak huruf yang berisi kata. Terus untuk keterampilannya, jadi anak-anak sudah mampu sangat mengembangkan keterampilan menulis, membaca, dan menemukan serta keterampilan menyimak. Berarti sudah keseluruhan area yang ingin Pak Ketut kembangkan itu sudah berjalannya, bisa dikembangkan dengan baik pada saat proses pembelajaran tersebut. Nah, menurut Pak Ketut sejauh mana? Nah, tadi kan sudah berkembang, sudah dikembangkan areanya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Pak Ketut sejauh mana sih area pengembangan yang Pak Ketut itu lakukan sudah berhasil atau belum menurut Pak Ketut? Nah, pada saat pembelajaran itu kan sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada salah satu siswa yang masih sering mengganggu temannya seperti itu, karena kan gaya belajar masing-masing anak itu berbeda. Ada yang melalui visual, ada yang melalui radio yang mendengarkan, terus ada juga kinestetik yang sulit sekali. Jadi yang sudah tangani itu baru bisa lancar. Nah, apa tadi kan Pak Ketut bilang sudah ditangani. Nah, cara seperti apa Pak Ketut untuk menangani permasalahan tersebut? Melihat perbedaan tadi muridnya ada yang visual, ada audio, ada kinestetik. Seperti apa caranya Pak Ketut untuk mengatasinya? Nah, seperti di waktu observasi, kita kan sudah juga menyediakan media apa saja yang dia pakai. Itu ada menggunakan media kartu huruf itu, terus menyediakan juga memakai permainan atau game itu di sana kita memakai namanya game bumbung itu yang disediakan kartu yang berisi lambang bilangan mata uang. Jadi caranya itu anak-anak disuruh maju 2 orang gitu, terus masing-masing mengambil kartu. Setelah itu sama-sama dibalik, jika bilangan mata uang itu sama, dia bilang boom. Sampai yang lebih duluan itu yang menunjukkan boom, berarti dia yang menang. Itu seterusnya. Ya. Dari pelaksanaan tadi kan sudah Pak Ketut ada kendala dari yang audio, yang visual, yang kinestetik sudah diatasi dengan permainan, kemudian ada mengamati ya Pak Ketut ya. Nah, pada saat pembelajaran tersebut ada siswa yang mengganggu tidak? Yang membuat Pak Ketut merasa saya mengalami kayaknya ini anak nih mengganggu nih gitu. Itu ada salah satu anak seperti yang bilang tadi itu
cara menangani juga kan berbeda-beda. Tapi dia antusiasnya di saat bermain game, antusiasnya di sana. Berarti gaya belajarnya dia senang bermain. Kan kita yang sediakan di sela-sela pembelajaran itu ada game-nya. Nah, kira-kira ya Pak Ketut ya, tadi murid yang mengganggu, tadi kan Pak Ketut saya tangkap menganalisis bahwa dia itu kinestetik. Nah, selain itu, selain anak yang kinestetik tadi, ada lagi enggak anak yang mengganggu? Cuma itu aja. Berarti secara umum karena gaya belajarnya itu menurut Pak Ketut jadi bisa diatasi dengan bermain game itu Nah, selanjutnya kan tadi area pengembangan, tadi fokusnya Pak Ketut baru karena area pengembangannya itu baru kekurangannya Pak Ketut di asesmen, ya belum melakukan asesmen diagnostiknya. Kemudian rencananya Pak Ketut seperti apa sih untuk memperbaiki area pengembangan itu? Tidak mungkin nanti untuk pembelajaran berikutnya ya akan fokuskan dulu untuk melakukan asesmen diagnostik agar semua siswa itu bisa terfasilitasi dengan maksimal. Contohnya seperti apa Pak Ketut akan memfasilitasi setiap muridnya Pak Ketut? Nah, misalnya dari yang tahu itu kan asesmen diagnostik itu ada dua, yang apa namanya pengetahuan dan non pengetahuan. Itu dari pengetahuan mungkin dia pembelajaran yang dia senangnya apa, masing-masing ada ini semua ini semua. Terus yang dari non akademiknya itu kan ada misalnya hobinya apa, apa kesukaannya, terus perasaannya hari ini gimana, apakah dia senang atau sedih, kan itu perlu kita tahu juga. Terus itu yang lebih dalam ya untuk anak-anak. Baik, menurutnya Pak Ketut, penyebab dari kekurangan Pak Ketut dalam pengembangannya itu selain dari melakukan asesmen diagnostik itu, selain itu apa lagi yang menurutnya Pak Ketut menjadi kendalanya Pak Ketut dalam pembelajaran di kelas? Dia rasa untuk sekarang yang baru yang temukan itu baru itu aja yang ini dia kembangkan itu. Nanti ke depannya mungkin ada step-stepnya. Berarti ingin fokus dulu Pak Ketut, ingin fokusnya dulu mengelompokkan murid-muridnya nanti baru diperbaiki untuk mungkin perbaikan kontennya ya, konten prosesnya, terus pembelajarannya seperti apa Betul. Kemudian menurutnya Pak Ketut menurutnya Pak Ketut nanti untuk mencapai keberhasilan itu, nah apa saja sih indikator yang memperlihatkan bahwa Pak Ketut itu sudah berhasil melaksanakan pembelajaran dan Pak Ketut itu sudah berada di rentan 8 dan 9? Itu dah seperti yang bilang sebelumnya, ketika pembelajaran itu disebut berhasil ketika anak-anak itu aktif ya, 90% dan setidaknya 90% dari siswa itu aktif. Itu menurut. Baik, berarti siswa itu aktif mengikuti pembelajarannya Pak Ketut, merasa senang itu Pak Ketut, antusias mereka itu menurut Pak Ketut bahwa Pak Ketut itu sudah mencapai di rentan 8, nilai 8 dan sampai 9 itu. Sedikit memberikan ini aja ya, tadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan itu dari pembelajarannya Pak Ketut sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang Pak Ketut rencanakan. Kemudian saya melihat sebenarnya pembelajaran yang Pak Ketut lakukan itu secara tidak langsung memang sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, sebenarnya secara tidak langsung sih sebenarnya ini sudah mencakup murid yang gaya belajarnya visual, kemudian audio, kinestetik
estetik ya. Tadi saya melihat juga alat peraga yang Pak Ketut gunakan, itu ada gambar, kemudian ada kotak huruf, dan juga Pak Ketut melakukan permainan tadi. Kemudian untuk metode yang Pak Ketut gunakan itu saya lihat metode yang digunakan itu pembelajaran yang berbasis permainannya Pak Ketut. Kemudian saya lihat juga Pak Ketut sudah mendampingi murid-muridnya Pak Ketut itu dalam menemukan kosakata baru. Nah, tadi Pak Ketut juga menyebutkan bahwa ada kendala dari muridnya yang ada yang suka mengganggu ya, satu orang itu. Nah, kira-kira menurut Pak Ketut apa sih yang menyebabkan itu? Mungkin kurang memfasilitasi dalam pelajaran, karena itu kebutuhan anak berbeda-beda masing-masing siswa. Mungkin masih kurang untuk memfasilitasi anak tersebut dalam pembelajaran. Jadi Pak Ketut merasa kurang memfasilitasi murid-muridnya Pak Ketut, terutama yang satu murid tadi yang memang sedikit mengganggu ya lihat. Nah, kira-kira pembelajaran yang sudah Pak Ketut lakukan, menurut Pak Ketut, jika Pak Ketut memberi nilai untuk diri sendiri itu dari rentan 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai diri Pak Ketut dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau yang nilai diri yang sendiri mungkin berada di rentang sekitar 70. Apa alasan Pak Ketut memberi nilai bahwa diri itu 70 itu Pak Ketut masih merasa kurang Kenapa masih merasa kurang dan hanya di rentang nilai 70? Itu adalah karena dia merasa belum maksimal untuk pembelajarannya yang sudah dia lakukan itu belum maksimal, belum sepenuhnya bisa anak-anak itu aktif. Yang harapkan kan yang paling tidak 90% dari anak-anak itu aktif. 90%-nya aktif. Berarti masih ada muridnya Pak Ketut yang masih kayaknya pendiam, masih ada juga Pak Ketutnya. Tadi kan Pak Ketut merasa pembelajaran yang Pak Ketut lakukan itu ada di rentang nilai 7. Nah, sekarang Pak Ketut inginnya merasa bahwa pembelajaran Pak Ketut yang Pak Ketut laksanakan itu sudah ada perubahan, itu Pak Ketut berada di rentang nilai berapa? Ya paling tidak antara 80 sampai 90. 80 sampai 90 berarti 8, 9 ya. Nah, kenapa Pak Ketut memilihnya 8 sampai 9? Kenapa tidak langsung 100? Karena dia merasa dirinya itu kan masih harus terus perlu belajar dengan lain, selama juga itulah kenapa nggak yang kasih nilai 100, karena 100 itu kan udah di atas ya. Di atas. Itulah menurut dia 80 atau 90. Kira-kira supaya Pak Ketut tadi nilainya 77, kemudian agar bisa mencapai 8 ke 9 itu, kira-kira apa sih yang Pak Ketut lakukan, yang ingin Pak Ketut lakukan supaya Pak Ketut bisa berada di rentang nilai 8 sampai 9 tersebut? Yang pastinya yang lebih ini lagi dalam melihat gaya belajar anak. Jadi perlu yang ini lagi lakukan asesmen yang objektif pertama. Terus juga yang harap juga masukan dari rekan-rekan guru yang lain juga bisa memberikan masukan agar yang bisa juga ini kekurangan yang ini bisa yang pelajari. Nah, kira-kira selain teman-teman rekan guru lainnya, siapa lagi menurut Pak Ketut yang bisa membantu Pak Ketut untuk mampu memperbaiki pembelajaran Pak Ketut di kelas? Saya kira untuk di lingkungan sekolah sih cuma itu. Kalau yang lain mungkin yang mengikuti workshop
minat. Mungkin Pak Ketut perlu dukungan juga dari pihak-pihak lain. Itu udah dari rekan-rekan, Dari rekan-rekan. rekan guru yang lain, karena sudah melakukan apa namanya mengikuti TGP kan lebih ini banyak saran yang mungkin dukungan dari kepala sekolah, mungkin Pak Ketut perlu. ya Dari orang tua murid mungkin Pak Ketut perlu. kalau orang tua mungkin dalam hal ini ada sih harapan Tianto apa namanya lebih mengawasi anaknya di rumah aja sih dalam pembelajaran. Mungkin nanti saat belajar di rumah itu yang harap pada orang tua untuk mengawasi anaknya dalam belajar itu pulang dari orang tua. Oke, berarti artinya Pak Ketut ini menginginkan dukungan dari seluruh warga sekolah ya, kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, teman sejawat, kemudian dukungan dari orang tua siswa juga nih. Karena mungkin menurutnya Pak Ketut pembelajaran di sekolah itu tanggung jawab kita, di rumah juga perlu dukungan juga ya dari orang tua murid. Oke. Nah Pak Ketut, baik. Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang Pak Ketut dapatkan? Yang pertama itu pasti dukungan dari rekan-rekan guru, dari juga dari kepala sekolah itu sudah pasti yang dapatkan. Terus berarti pengetahuannya juga tadi juga kan dari observasi yang juga tahu ini kelemahan, ini kurang. Itu bisa ditingkatkan lagi. Baik, terima kasih ya Pak Ketut ya sudah bersedia ini percakapan kita di pasca observasi ini. Semoga bisa membantu Pak Ketut untuk di pembelajaran selanjutnya. Kira-kira nih, kapan Pak Ketut mau menerapkannya, mulai dari mungkin membuat asesmennya, kemudian memberikan tes kepada muridnya, kemudian membuat modulnya, itu kira-kira kapan akan dimulai? Untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Pak Ketut, terima kasih Pak Ketut nih. Saya tunggu rencananya Pak Ketut untuk mengasesmen muridnya, kemudian membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi dari sebelumnya, memperbaiki pembelajaran yang Pak Ketut sudah buat sebelumnya. Terima kasih Pak Ketut. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ade untuk mengomentari tentang coaching yang saya lakukan kepada rekan sejawat. Baik. Biar lihat ya. Yang pertama yang ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu juga seorang guru CGP kemudian pada sebelah Ibu terkait dengan apa kegiatan pasca observasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan ya sudah sih memasuki alur coachingnya yang untuk model kita. Jadi sudah kelihatan namun mungkin dari awal-awal itu agak sedikit bingung yang benar ya karena itu kan ada tujuan kadang-kadang budayanya melangkah ke identifikasi. Nah itu yang masih mungkin boleh kalau kemudian sih bagaimanapun itu bisa dilaksanakan dan jelas nanti dia bisa mengarahkan dirinya ke ke rencana aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian yang satu juga dengan budget itu adalah bagaimana cara budget untuk membuka kesan percakapan itu biar lebih menyenangkan dan membuka pemikiran-pemikiran dari coaching. Nah, kalau dia rasa Pak Ketut itu dia lebih menguasai di asesmen, ya, sehingga dia lebih banyak bicara asesmen. Nah, mungkin nanti yang perlu Budak tingkatkan lagi itu adalah di analisisnya. Kenapa? Karena kalau analisis itu kurang, ya tentu
di coach ini akan sulit menemukan langkah-langkah perbaikan. Makanya mungkin kelihatan mentok dari sana aja. Kelihatan mentok di sana. Mungkin identifikasi dari permasalahan itu perlu lebih menukik lagi. Mungkin dari berdasarkan data yang kita punya, yang rasakan tadi. Yang saya rasakan Pak Ketusnya tidak, dia mau membuka dulunya pada saat proses Budet menanyakan bagaimana itu mencapai dengan menggunakan asesmen. Itu dia membuka dirinya, pengetahuan. Nah, itu mungkin nanti bisa diimbangi dengan kegiatan selain itu, apa yang bisa kita lakukan dalam membuat pembelajaran itu. Ada poinnya itu, setelah melakukan asesmen awal, kemudian ada pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana? Sedangkan dari awal kan Pak Ketua sudah bilang ada game-gamenya itu. Mungkin ada game yang kurang tepat yang dilaksanakan ataupun menambahkan game yang lainnya di belakang. Sehingga mengungkap pemikirannya apa Pak Ketua tidak ingin menambahkan game gitu, ataupun yang lainnya yang bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan. Nah, itu yang menurut yang perlu kita pelajari lagi. Nah, yang pun juga merasakan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuka pikiran coach ini. Nah, itu yang apalagi coachnya menjawabnya stagnan, apa yang kita jawabkan pertanyaan itu dia dijawab. Nah, dia tidak melebar ke sana ke sini. Nah, itu dia lebih susah sebenarnya. Bagaimana cara Budet membuka pemikiran itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak simpel, tapi kelihatan dapat menambah wawasan. Ini simpelnya ini seperti ini, biar tidak ambigu, jadi biar tidak luas, karena biar tidak susah dia mencerna dari pertanyaan. Terima kasih Pak Ade atas sarannya. Baik, terima kasih Pak Ade atas masukannya untuk perbaikan yang ke depannya. Baiklah, demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Yang ucapkan kepada Pak Ade dan Pak Ketut karena sudah hadir dan memberikan saran. Kemudian Pak Ketut menjadi coaching dia, ini menjadi coaching dia. Terima kasih banyak atas bantuannya. Baik, yang tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.